Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu analisis dalam SIG, yaitu analisis overlay. Nah, analisis overlay ini merupakan satu analisis yang sangat diperlukan apabila kita ingin melakukan analisis yang berbasis model spasial. Baik, apa itu overlay? Jadi pada intinya overlay itu merupakan atau analisis dan yaitu menganalisis dan mengintegrasikan ya. Atau bisa saya singkat, overlay ini merupakan proses untuk mengintegrasikan dua atau lebih data keuangan yang berbeda. Misalnya dalam bidang kesehatan, kita akan membuat peta tingkat kerawanan malaria di suatu kota, maka kita harus menggabungkan beberapa peta yang menjadi faktor yang berpengaruh terhadap malaria itu. Nah, dalam contoh kali ini, saya akan mencontohkan tentang studi kasus tentang permodelan wilayah rawan malaria di kota Semarang ya. Nah, variabel yang kita perlukan untuk membuat peta kerawanan malaria ini adalah pertama peta curah hujan kota Semarang, berikutnya peta suhu kota Semarang, kemudian penggunaan lahan kota Semarang, ketinggian kota Semarang, jarak dari sungai, kemudian peta kemiringan lereng. Jadi butuh 6 variabel untuk membuat peta tersebut. Dan 6 variabel ini akan kita gabungkan menjadi satu, dan peta terakhir itu atau peta hasil gabungan itu merupakan hasil akhir yang itulah yang disebut sebagai hasil overlay, dan kita bisa menginterpretasi si kerawanan dari malaria tersebut. Oke, ini sebagai gambaran analogi dari proses kita. Ini kan variabelnya ada 6, ada peta curah hujan, peta suhu, peta ketinggian, kemiringan lereng, penggunaan lahan, dan jarak dari sungai. Nah, jadi peta curah hujan digabung dengan peta suhu menghasilkan peta baru. Nah, ini kita sebut mungkin peta C plus S. Peta ketinggian dan peta kemiringan lereng kita gabungkan juga, kita overlaykan juga, menghasilkan peta baru yaitu K plus L. Ini maksudnya kemiringan dan lereng. Nah, kemudian peta penggunaan lahan dioverlaykan lagi dengan peta jarak dari sungai menghasilkan peta baru. Nah, yang tiga peta baru juga kita akan gabung menjadi satu. Namun prosesnya pertama kita gabungkan dulu dua peta ini menghasilkan intersect satu atau peta satu ini. Kemudian dari ini kita gabung, kita pertemukan dengan hasil L plus J tadi. Nanti akan menghasilkan peta kerawanan malaria. Baik, untuk melihat contoh ya, contoh hasil yang sudah saya buat mungkin seperti ini. Jadi ini peta hasil analisis overlay tadi dari 6 variabel ini. Hasil akhirnya adalah peta kerawanan, tingkat kerawanan kasus malaria, potensi tertingginya di mana gitu ya. Nah, ini hasilnya seperti ini untuk kota Semarang. Jadi ini menggambarkan yang zona ini rendah, tapi yang semakin hitam atau semakin gelap ini maka semakin tinggi tingkat kerawanannya. Baik, jadi nanti hasil akhirnya adalah kurang lebih seperti ini. Dan ini kita bisa lakukan pada kasus-kasus lain yang kita bisa atau kita mengetahui variabel-variabel yang berpengaruh tersebut. Dan variabel tersebut harus kita rubah menjadi bentuk peta terlebih dahulu. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk pada praktek bagaimana membuat peta tingkat kerawanan kasus malaria ini dengan menggunakan quantum GIS dengan metode atau analisis overlay. Langkah pertama, kita buka data terlebih dahulu ya. Data yang kita gunakan itu kan 6 variabel tadi. Ada peta suhu, peta curah hujan, kemiringan lereng, penggunaan lahan, ketinggian, dan peta jarak dari sungai ya. Baik, untuk membuka data itu seperti biasa, kita klik add data, kemudian kita menuju ke folder yang kita inginkan. Nah, kita kan biasanya kalau membuka data itu suka tampil dengan tampilan yang cukup banyak ya, seperti ini. Ini kan semua yang berformat SHX, PRG, DBF, CPG itu keluar semua. Nah, agar yang kita buka adalah yang kita harapkan saja atau yang kita inginkan, silakan pilih dulu ini, S3 Save Files. Nanti data yang yang muncul itu adalah data yang akan kita buka, sehingga mempermudah kita dalam membuka data. Nah, silakan kita blok saja ya, kita blok. Kemudian pilih open. Nah, dari open pilih add data. Oke, sudah tampil seperti ini. Dan kita mungkin geser ke bawah.
Nah, ini 6 data ini akan kita lakukan overlay untuk menghasilkan peta kerawanan malaria ya di Kota Semarang ini. Baik, langkah berikutnya silakan dibuka untuk pedoman scoringnya ya. Di sini kan ada pedoman scoring nih. Pedoman scoring, analisis permodelan wilayah rawan malaria. Jadi untuk penggunaan lahan, curah hujan itu ada scoringnya masing-masing. Nah, bagaimana penerapan scoring ini? Nah, seperti ini contohnya ya. Ini kan variabel 1 jarak dari sungai. Kita lihat di sini. Jarak dari sungai di sini ada yang berjarak 40, berjarak 300, ya mungkin saya urutkan di sini. Berjarak 40, berjarak 300, berjarak 1000 dan berjarak 1500. Nah, coba kita lihat ya. Variabel jarak dari sungai. Nah, ini jarak dari sungai. Kalau kurang dari 50 meter dari sungai, scoringnya 3. Kalau 50 sampai 300, scoringnya 2. Kalau lebih dari 300, maka scoringnya 1. Nah, ini kita beri scoring di peta kita ini, di sini ya, kita beri scoring. Gitu. Nah, bagaimana memberikan scoringnya? Kita buat dulu tabel baru. Kita buat tabel baru ya. Cara buatnya mungkin sudah bisa, tinggal klik tanda pensil, kemudian klik new field ya, new field. Kemudian ini kita tulis di sini scoring. Kemudian ini biarkan. Nah, ini mungkin cukup 3 atau 4 saja. Setelah itu pilih OK. Oke. Nah, setelah itu kita saatnya untuk mengisi nilai scoring ini. Contoh, ini kan jarak 40 ya. Ini kode ini jaraknya 40. Nah, 40 itu di sini berarti kategorinya kan 3 ya. Kita tulis di sini 3. Kemudian kalau 300 ya. 300 kan range antara 50 sampai 300. Berarti ini 2 ya, kategorinya 2. Kategori 2. Kemudian lebih dari 300 masuknya 1. Berarti yang ini kan kalau kita lihat yang ini kan 1000 berarti 1 ya. Ini juga 1. Oke, nah itu. Nah, setelah itu pilih lagi pensilnya, kemudian save ya. Nah, ini scoringnya sudah muncul. Dan ini dilakukan di seluruh variabel ya. Di seluruh variabel silakan lakukan. Dan kita cek misalnya kemiringan lereng. Contoh yang sudah saya buat ya, seperti ini scoringnya. Kemudian ketinggian juga sama. Scoringnya seperti ini. Ketinggian saya berpedoman pada ini ya, berpedoman pada ini. Ketinggian kurang dari 150 meter itu scoringnya 3, 150 meter sampai 700 scoringnya 2, di atas 700 scoringnya 1. Nah, begitu pula untuk variabel lain ya. Variabel lain juga sama. Kita lihat yang ini kita close. Yang penggunaan lahan juga sama. Penggunaan lahan ini kan sawah. Coba perhatikan di sini. Sawah itu kalau kita lihat sawah, nah masuknya kan 3 dan seterusnya ya. Silakan persiapkan datanya, semuanya diberikan scoring yang sama ya, nanti kurang lebih seperti ini hasilnya. Oke, baik. Setelah proses seluruh data sudah di scoring, nah langkah selanjutnya kita akan melakukan proses yang disebut dengan intersect. Intersect ini adalah menggabungkan beberapa peta menjadi satu ya. Nah, karena di kuantum ini stepnya harus dua variabel, maka tidak bisa sekaligus. Sebenarnya kalau software-software lain itu bisa sekaligus langsung digabung dalam satu proses. Nah, karena di kuantum ini sifatnya hanya bisa dua variabel, maka kita akan menggabungkan per dua peta ya. Baik, yang pertama kita gabungkan adalah peta curah hujan dan suhu ya. Silakan kita gabungkan. Nah, caranya adalah klik vektor, kemudian geoprocessing tools, arahkan ke intersection. Nah, dari intersection kemudian nanti kita tunggu jendela intersectionnya. Ini kita gabungkan. Nah, ini kan muncul jendela intersection. Yang pertama adalah kita gabungkan suhu dan curah hujan. Nah, kemudian ini mungkin bisa kita
temporal saja ya, atau temporary, create temporary artinya kita tidak save dulu karena nanti yang kita save adalah hasil akhirnya. Kita bisa langsung run, klik run. Nah, nanti dia berproses. Oke. Oke, nah itu sudah jadi ya, ini sudah jadi intersect-nya yang paling atas. Nah, ini merupakan hasil penggabungan antara suhu, ini kita bisa checklist, dan curah hujan. Hasilnya seperti ini ya. Dan kalau kita lihat di atributnya, dia sudah gabung. Ini kan untuk scoringnya suhu, ini untuk scoringnya curah hujan gitu. Ya, jadi ini intinya menggabungkan dua peta tadi. Nah, selanjutnya ini kita mungkin beri nama dengan nama supaya membedakan nanti. Mungkin ini kita tulis dengan intersection 1 ya, intersection 1. Nah, yang kedua, kita akan melakukan hal yang sama pada variabel berikutnya, yaitu ketinggian plus lereng. Ketinggian plus lereng. Oke, caranya klik geoprocessing tool sama, kemudian arahkan ke intersection, intersect atau intersection. Nah, kemudian ini kita pilih yang tadi ya, kita akan melakukan penggabungan antara ketinggian dengan kemiringan. Oke, disitu kita run kembali, kita run. Nah, jadilah ini intersection atau intersect yang kedua. Ini juga sama, hasilnya sudah menggabungkan antara ketinggian dengan lereng. Ya, ini kan ketinggian, ini lereng. Oke. Nah, berikutnya ini kita beri nama huruf 2 atau kita tulis dengan intersection atau intersect 2. Nah, selanjutnya kita butuh proses satu lagi ya untuk menggabungkan antara penggunaan lahan dengan jarak dari sungai. Nah, caranya sama, klik vektor, kemudian pilih geoprocessing tools, kemudian pilih intersection. Nah, sini. Kemudian tadi kan kita mau menggabungkan penggunaan lahan dengan jarak dari sungai. Oke. Di situ pilih run. Pilih run. Ini hasilnya nanti kita tunggu. Oke. Oke, sudah jadi ya. Ini penggabungan antara penggunaan lahan dengan sungai. Kita beri nama dengan intersection mungkin 3 ya. 3, oke. 3 gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita boleh cek unchecklist yang variabel ini ya. Kita kan sudah menghasilkan 3 intersection seperti itu. Nah, sekarang kita akan melakukan intersection kembali, itu tahap 2 ya, dimana kita akan menggabungkan antara 1 dan 3. Nah, antara intersection 1 dan 3. Nah, caranya sama berarti. Pilih vektor, kemudian geoprocessing tools, kemudian pilih intersection. Nah, setelah itu berarti kita pilih intersection 3. Oke, ini 1 mungkin ya, 1. Ini 3 sudah terpilih. Nah, setelah itu kita pilih run. Pilih run. Oke, ini karena cukup banyak sehingga agak lama prosesnya. Jadi pada dasarnya overlay ini menggabungkan beberapa variabel agar menjadi satu peta, dan peta itu merupakan gabungan dari beberapa variabel tersebut. Nah, ini sudah tergabungkan antara tadi ya, intersection 1 dan 3 ya. Maka kita beri nama boleh dengan intersection 4. Intersection 4. Nah, sekarang kan yang 2 ini kan belum ya. Kita kan 3 udah nih, 3 udah, ini berarti tinggal 2. Antara 4 dan 2. Nah, kita gabungkan 4 dan 2 ini. Caranya sama. Intersection lagi, geoprocessing tools, kemudian pilih intersection. Nah, ini 2 dan 4. Nah, gitu. Nah, setelah itu bila bisa pilih run. Run kembali. Oke, ini adalah hasil terakhirnya. Hasil terakhirnya seperti itu. Coba kita close yang ini. Kita close yang ini. Oke. Nah, kita cek ya. Ini variabelnya apakah sudah seluruhnya muncul di sini. Oke ya, coba kita lihat. Ini ketinggian. Ini lereng, ini suhu 3 ya. Kemudian curah hujan,
land use, kemudian ini land use ya, land use. Ini scoring untuk, oh maaf, belum digeser. Oke, nah land use sudah hujan. Coba kita hitung ya, harusnya tergabung semua ketinggian. Oke, scoring, maaf, lereng, suhu, curah hujan. Oke, kemudian land use ya. Oke ya, land use. Satu lagi, ini untuk land use, ini scoringnya ini ya. Terakhir itu tadi kita lihat dulu. Oke, nanti ada 6 variabel kan tadi kan. Oke. Baik. Selanjutnya kita akan menggabungkan atau membuat satu tabel baru, yaitu nilai total. Nah, di mana nilai total ini untuk melihat angka dari seluruh gabungan variabel ini, scoring tiap variabel ini. Nah, untuk membuat tabel baru mungkin kita lakukan dengan cara seperti ini ya. Ini kita geser dulu. Nah, ini paling atas. Kemudian ini kita pilih properties. Nah, dari properties selanjutnya nanti muncul seperti ini. Nah, ini pilih yang field ya. Pilih field. Nah, ini kan kita bisa melihat nih di sini ada ketinggian, ada lereng, ada suhu, itu udah 3 ya, 4 curah hujan, 5 land use ya. Ada lagi satu lagi nih. Ini tadi kan yang variabel berikutnya itu adalah suhu ya, suhu sudah, ketinggian sudah. Jarak dari sungai ya. Ini jarak dari sungai. Oke. Oke, jarak dari sungai. Kemudian kita buat tabel baru dengan nama, caranya klik pensil tadi ya. Ini kan tadinya seperti ini, klik pensil, kemudian pilih new field. Kemudian di sini kita tulis di sini dengan nilai n total ya, nilai total gitu. Oke, selanjutnya ini biarkan, ini mungkin kita isi dengan angka 7 atau 5, nggak apa-apa. Nah, ini nanti sudah muncul tabel baru, ini nilai total. Nah, kita akan isi di sini ya. Oke, baik, pilih oke. Nah, kita cek di sana, ini kita save dulu, dan kita cek ya, apakah tabel tersebut sudah muncul. Oke ya, ini sudah muncul. Dan ini akan terisi, kita isi secara otomatis hasil dari penjumlahan tiap variabel tadi, tiap scoring dari masing-masing variabel. Oke, caranya adalah klik open field calculator, nanti keluar seperti ini. Nah, keluar seperti ini. Nah, selanjutnya silakan pilih update. Oke, update. Kemudian ini kita ceritanya kan akan mengupdate untuk nilai total. Kita pilih nilai total. Nah, kemudian formulanya kita input dengan penambahan tiap-tiap scoring dari masing-masing variabel itu. Nah, caranya adalah kita klik di sini, kemudian pilih ini ya, field and value. Nah, di sini kita ketik nih. Ini kan scoring pertama ditambah, scoring kedua ditambah ya. Tambah lagi. Scoring ketiga ditambah, terus scoring ini keempat ditambah, scoring kelima ya ditambah. Nah, satu lagi kan, satu lagi scoring ke 6. Oke. Nah, ini ada 6 variabel, jangan sampai lupa ya. Jadi 1 2 3 4 5 6. Oke. Nah, setelah itu kita bisa klik OK. Nah, klik OK dan di sini sudah terisi. Coba lihat di sini nilai totalnya 12, 14 dan seterusnya. Nah, ini sudah kita bisa kategorikan nanti di petanya ya. Ini kita bisa close. Kita kembali ke sini, kita pilih save ya. Pilih save. Nah, ini kan masih seperti ini. Nah, sekarang kita akan membuat simbologi dengan mengelompokkan menjadi beberapa kelas gitu ya. Nah, caranya adalah klik kanan, kemudian properties. Nah, dari properties pilih simbologi kan. Dari simbologi, ini simbol ini pilih kategori graduated ya, graduated. Kemudian value-nya berarti kita memilih yang nilai total. Nilai total. Dari situ kita pilih classify. Nah, ini kan klasifikasinya masih berapa nih?
2, 3, 4, 5 ya. Kita jadikan 4. 4. Kemudian kita boleh isi di sini. Kita boleh klik OK dulu ya, klik OK. Nah, seperti ini. Ini sudah menjadi hasil akhir dari sebaran tingkat kerawanan malaria ya di Kota Semarang. Jadi semakin gelap warnanya, dia semakin tinggi gitu ya. Makanya ini coba lihat, daerah-daerah yang dekat sungai itu cenderung berwarna merah lebih cerah. Ini kan lebih gelap ya, merahnya merah banget gitu. Nah, sekarang kan ini kan kita belum memberikan penamaan nih kalau 8 sampai 11 itu apa, 11 sampai 12 apa. Nah, caranya untuk memberikan penamaan itu kita klik 2 kali ya. Nanti muncul seperti ini lagi. Nah, pada legend kita klasifikasikan bahwa yang 8 sampai 11 itu tergolong tingkat kerawanan terhadap malaria rendah. Kemudian 11 sampai 12 kita pilih sedang. Kemudian ini tinggi ya. Perhatikan, ini tinggi. Nah, ini sangat tinggi. Sangat tinggi. Oke, kemudian pilih oke. Nah, di situ sekarang kita udah punya kelas tersendiri. Oh, sini rendah. Ini berarti sedang dan seterusnya. Jadi untuk pewarnaan sebenarnya yang baik ya dengan degradasi seperti ini. Tapi kalau mau memberikan warna lain, itu kita bisa punya pilihan lain. Contoh misalnya saya memilih warna lain ya. Ini kan kita bisa pilih yang ini. Misalnya semakin hijau, hijaunya semakin gelap, maka dia semakin tinggi di sini. Baik ya, jadi itu untuk hasil akhir dari peta kerawanan malaria di Kota Semarang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.